nama saya Yunika Fatmawati, NIM 1861253. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan organisasi dan manajemen stres. Yang pertama yaitu pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuan perubahan organisasi adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dan menggunakan resources dan capabilities dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholder. Kekuatan untuk perubahan itu ada dua, yaitu satu kekuatan eksternal, dua kekuatan internal. Kekuatan eksternal merupakan tekanan perubahan yang datang dari luar perusahaan dan segala sesuatu yang tercakup dalam atau merubah lingkungan. Dua, kekuatan internal. Kekuatan internal merupakan tekanan perubahan yang datang dari dalam perusahaan seperti tujuan, strategi, dan kebijaksanaan. Perlawanan terhadap perubahan ada beberapa, yaitu satu, orang mungkin menyangkal bahwa perubahan sedang terjadi. Bila terjadi organisasi, kemungkinan akan terus kehilangan efektivitasnya. Dua, orang mungkin mengabaikan perubahan. Manajer mungkin menangguhkan keputusan-keputusan dengan harapan bahwa masalah yang terjadi akan hilang. Adapun penanggulan perlawanan terhadap perubahan, menurut Kutter dan Schlesinger ada 6 penanggulangan perubahan, yaitu 1. Pendidikan dan komunikasi, 2. Partisipasi dan keterlibatan, 3. Kemudahan dan dukungan, 4. Negosiasi dan tujuan, 5. Manipulasi dan bekerja sama, 6. Paksaan eksplisit dan implisit. Pengertian stres menurut Lujan mendefinisikan stres sebagai tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologi sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang selalu banyak mengadakan terutama psikologis dan fisik seseorang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stres kerja ditimbulkan karena tuntutan lingkungan dan tanggapan setiap individu dalam menghadapinya dapat berbeda. Jenis-jenis stres. Jenis stres dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama stres, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif, yang bersifat membangun. Yang kedua, distress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif atau bersifat merusak. Gejala-gejala stres menurut Terbrand dan John Newman mengkaji ulang beberapa kasus stres pekerjaan yang menyimpulkan 3 gejala dari stres pada individu, yaitu gejala psikologis, kedua gejala fisiologis, yang ketiga gejala perilaku. Beberapa penyebab secara umum stres. Yang pertama, penyebab fisik. Penyebab fisik itu ada kebingsingan, kelelahan, pengeseran kerja, jet lag, suhu dan kelembapan. Yang kedua, beban kerja. Yang ketiga, sifat pekerjaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesulitan. Dampak stres. Penelitian yang dilakukan Halim tahun 1986 di Jakarta dengan menggunakan 76 sampel manajer dan mandor di perusahaan swasta menunjukkan bahwa efek stres yang mereka rusak ada dua, yaitu yang pertama, efek pada fisiologis mereka seperti jantung berdegup kencang
denyut jantung meningkat, bibir kering, berkeringat manual. Yang kedua, efek pada psikologis mereka, di mana mereka merasa tegang, cemas, tidak bisa berkonsentrasi, ingin pergi ke kamar mandi, ingin meninggalkan situasi stres. Manajemen stres kerja. Hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif atau bersifat merusak. Gejala-gejala stres menurut Terbrand dan John Newman mengkaji ulang beberapa kasus stres pekerjaan yang menyimpulkan 3 gejala dari stres pada individu, yaitu gejala psikologis, kedua gejala fisiologis, yang ketiga gejala perilaku. Beberapa penyebab secara umum stres. Yang pertama, penyebab fisik. Penyebab fisik itu ada kebingsingan, kelelahan, pengeseran kerja, jet lag, suhu dan kelembapan. Yang kedua, beban kerja. Yang ketiga, sifat pekerjaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesulitan. Dampak stres. Penelitian yang dilakukan Halim tahun 1986 di Jakarta dengan menggunakan 76 sampel manajer dan mandor di perusahaan swasta menunjukkan bahwa efek stres yang mereka rusak ada 2, yaitu yang pertama, efek pada fisiologis mereka seperti jantung berdegup kencang, denyut jantung meningkat, bibir kering, berkeringat manual. Yang kedua, efek pada psikologis mereka, di mana mereka merasa tegang, cemas, tidak bisa berkonsentrasi, ingin pergi ke kamar mandi, ingin meninggalkan situasi stres. Manajemen stres kerja. Stres dalam pekerjaan dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa memperoleh dampaknya yang negatif. Manajemen stres lebih dari pada sekedar mengatasinya, yakni belajar menanggulanginya secara adaptif dan efektif. Cara mencegah stres. Dalam mengatasi stres terdapat banyak teknik terdapat digunakan untuk mengurangi stres yang terjadi. 4 pendekatan yang paling sering digunakan. Yang pertama, reaksi otot. Yang kedua, biofeedback. Yang ketiga, meditasi. Yang keempat, restrukturisasi kognitif.